Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Belakangan ini, Abu Nawas sering menghabiskan waktunya memancing di sungai. Ternyata hobi barunya ini dapat menghasilkan uang yang lumayan banyak. Setiap kali ia pulang dari memancing, ia selalu membawa ikan-ikan yang banyak. Sebagian ia jual dan sebagiannya lagi ia masak sendiri. Hingga suatu hari, ada seorang saudagar kaya yang melihat Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai. Ia pun menghampiri Abu Nawas dan bertanya, Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli seekor burung. Dari sekian banyak penjual burung, ada salah satu penjual yang sepi pembeli. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya. "Burung apa yang kamu jual?" tanya Abu Nawas. "Burung beo, tuan," jawab si penjual. "Berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. "Murah, tuan, cuma 100 dinar," jawab si penjual. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. Pantas saja sepi pembeli. Burung seperti itu kok dijual mahal, batin Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya tentang kelebihan burung tersebut. Lalu dijawab oleh si penjual bahwa burung beo miliknya bisa berbicara 3 bahasa, yaitu bahasa Kurdi, bahasa Romawi, dan bahasa India. "Wah, luar biasa berarti burungmu ini. Aku belum pernah loh melihat ada burung beo sepintar itu," puji Abu Nawas. Ia pun merasa tertarik dan segera membelinya. Tapi, begitu sampai di rumah, burung beo tersebut tidak bisa berbicara sama sekali. "Wah, kurang ajar, aku kena tipu ini," pikir Abu Nawas. Keesokan harinya dengan wajah kecewa, Abu Nawas pun kembali menemui si penjual burung. "Yang benar kamu kalau jualan, jangan menipu dong. Seharian burung beo ini hanya terdiam. Jangankan bicara 3 bahasa, bicara biasa saja nggak bisa," kata Abu Nawas dengan kesal. Si penjual tersenyum dan menjawab, "Oh, saya lupa ngasih tahu, tuan. Burung ini memang sangat pendiam, tuan. Tapi dia sangat pintar. Dia kan di sini baru beberapa hari. Ya, jadi mungkin dia masih bingung dengan bahasa Arab. Cobalah ajak dia bicara bahasa kita. Siapa tahu dia memang sedang belajar bahasa baru," ujarnya. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas pun tak habis pikir. Apa mungkin ya burungnya sedang belajar bahasa Arab, batin Abu Nawas. Tapi anehnya, Abu Nawas percaya begitu saja dengan ucapan si penjual burung. Kisah selanjutnya. Ketika musim dingin tiba, orang-orang mengenakan mantel untuk menghangatkan tubuh mereka. Namun berbeda dengan Abu Nawas, ia masih mengenakan pakaian seperti hari-hari biasanya, karena ia tak punya uang untuk membeli mantel. Hingga suatu malam, ketika Abu Nawas pergi ke masjid, ia bertemu dengan Abu Jahil di tengah jalan. "Hei Abu Nawas, cuaca kan sangat dingin sekali, kenapa tidak pakai mantel?" tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Jika ia menjawab yang sebenarnya, Abu Jahil pasti akan semakin meledeknya. Akhirnya, ia pun berpura-pura bahwa mantelnya telah sobek. "Kenapa tidak dibawa ke tukang jahit, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil kembali. "Sudah dibawa, tapi tukang jahitnya tutup karena cuaca dingin," jawab Abu Nawas. Ia pun segera bergegas pergi meninggalkan Abu Jahil. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil menghindari ledekan lebih lanjut dari Abu Jahil. Meskipun sebenarnya ia memang tidak punya mantel.
Kisah selanjutnya. Banyak hikmah tersemat pada kisah Abu Nawas kali ini. Dan kisah ini bermula ketika teman Abu Nawas dan Abu Jahil yang bernama Hasan baru saja pulang dari perantauannya di negeri seberang. Untuk melepas rindunya di kampung halaman, Hasan mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil berburu di sebuah hutan belantara. Awalnya Abu Nawas menolak, karena kabar yang ia dengar hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam. Alah, dasar penakut. Ngapain juga sih ngajak orang seperti dia? Ayo Hasan, kita pergi berdua saja, ejek Abu Jahil. Mendengar ejekan tersebut, Abu Nawas tidak terima dan berkata, masalahnya itu keselamatan Hasan. Kasihanlah kalau sampai Hasan terbunuh di hutan itu. Rupanya alasan Abu Nawas ini malah menjadi ledekan Abu Jahil. Alah, seorang pengecut itu pasti punya banyak alasan. Bilang aja takut, tidak usah bawa-bawa Hasan segala, ledek Abu Jahil. Tak terima dengan perkataan Abu Jahil, Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut. Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara. Dan benar saja, ketika mereka mulai memasukinya, di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam. Lalu muncullah ketua suku menghampiri mereka bertiga. Mau apa kalian datang kemari? Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun, bentak ketua suku. Maaf Tuan, kami tidak tahu. Karena tujuan kami kan hanya sekedar untuk berburu Tuan, jawab Abu Nawas. Berani-beraninya kalian berburu di sini, hah? Semua binatang yang ada di hutan ini tidak boleh kalian bunuh. Kalian sudah membunuh binatang apa saja? Tanya ketua suku. Belum Tuan, kami belum membunuh binatang apapun, jawab Abu Nawas. Baguslah. Yaudah, karena belum ada binatang yang kalian bunuh, maka kalian akan aku ampuni. Tapi dengan syarat, masing-masing dari kalian bawakan aku 10 buah yang sama, perintah ketua suku. Kemudian Hasan, Abu Nawas, dan Abu Jahil menyebar ke tengah hutan untuk mencari buah-buahan. Tak berselang lama, datanglah Hasan dan Abu Nawas membawa buahnya masing-masing. Buah apa yang kau bawa? Tanya ketua suku kepada Hasan. Ini buah apel Tuan, jawab Hasan. Masukkan satu persatu apel itu ke dalam pantatmu, tanpa mengeluarkan suara apapun, perintah ketua suku. Tentu saja hal ini membuat kaget Hasan. Akan tetapi ia terpaksa melakukannya, agar ia bisa keluar dari hutan dengan selamat. Baru satu apel akan dimasukkan, Hasan sudah berteriak kesakitan. Karena Hasan telah mengeluarkan suara, ia lalu diceburkan ke dalam sungai. Kini giliran Abu Nawas. Buah apa yang kau bawa? Tanya ketua suku. Ini buah cermai Tuan, jawab Abu Nawas. Masukkan satu persatu ke dalam pantatmu, tanpa mengeluarkan suara apapun, perintah ketua suku. Abu Nawas pun melakukannya. Satu persatu ia masukkan ke dalam pantat dengan menahan jerit kesakitan dengan tanpa bersuara. Tapi ketika ia akan berhasil di buah yang terakhir, tiba-tiba Abu Nawas bersuara. Anehnya bukan berteriak kesakitan, ia malah tertawa terpingkal-pingkal. Karena mengeluarkan suara, Abu Nawas pun diceburkan ke dalam sungai. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup, Hasan segera menghampirinya. Abu Nawas, kok kamu diceburkan juga? Aku lihat kamu tadi hampir berhasil, tanya Hasan. Iya bener, padahal tadi itu buah yang terakhir loh. Tapi aku gak kuat menahan tawa, jawab Abu Nawas. Loh, kok malah ketawa? Emang gak sakit tadi? Tanya Hasan penasaran. Ya sakit lah, jawab Abu Nawas singkat. Terus kenapa kok kamu malah ketawa? Tanya Hasan kembali. Tuh,
Lihat sendiri Abu Jahil. Bawa buah apa dia? Jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Keduanya pun tertawa terbahak-bahak. Kira-kira buah apa yang dibawa Abu Jahil hingga membuat mereka tidak merasakan sakit, malah tertawa terpinggal-pinggal? Tulis imajinasimu di kolom komentar. Sedikit bocoran tentang Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal agak rakus. Hampir di setiap acara atau pesta makan-makan, ia terkenal orang yang paling banyak menghabiskan makanan. Jadi, semoga mewakili pertanyaan kalian tentang buah apa yang dibawa Abu Jahil. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada saudagar kaya yang suka semena-mena kepada orang kecil. Dan dengan kekayaannya inilah ia pergunakan untuk mendekati para pejabat istana, terutama para hakim. Sehingga apabila ia terlibat suatu masalah, ia selalu luput dari hukuman. Saudagar ini mempunyai istri yang cantik jelita, dan karena saking cantiknya, si saudagar merasa cemburu apabila ada orang lain yang menatapnya, dan ia tak segan-segan untuk memukul orang tersebut. Dan ketika perbuatannya diadukan kepada hakim, ia tak pernah dijatuhi hukuman. Sang hakim malah membebaskannya. Itu dikarenakan si saudagar sering memberi hadiah kepada para hakim. Dan suatu ketika, si saudagar dan istrinya ini berjalan-jalan untuk mencari udara segar. Tanpa sengaja, rok sang istri tersingkap oleh tiupan angin yang membuat aurat paha sang istri menjadi kelihatan untuk beberapa saat. Dan kebetulan juga, waktu itu ada orang lain yang sempat melihatnya. Orang itu adalah Hasan, tetangga sekaligus sahabat Abu Nawas. Akibatnya si saudagar pun menjadi geram dan menuduh Hasan telah berbuat asusila kepada istrinya. Tentu saja Hasan membantah dan menganggap tuduhan si saudagar hanya mengada-ngada. Keduanya pun terlibat cekcok yang membuat perhatian warga. Ya dah, kita ke rumah Tuan Hakim saja, biar dia yang menentukan hukuman apa yang pantas untukmu, ancam saudagar kaya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, si saudagar mengadukan permasalahannya. Tuan Hakim, saya ingin supaya orang ini dihukum seberat-beratnya, kata si saudagar. Tapi kali ini Tuan Hakim tak berani berpihak kepada si saudagar seperti yang sudah-sudah. Karena orang yang dituduhkan si saudagar adalah Hasan, sahabat akrabnya Abu Nawas. Kalau sampai Hasan dihukum, tentu Abu Nawas tak akan tinggal diam. Apalagi posisi Hasan memang tak salah. Dan itu justru akan membuat si hakim bisa dipecat dari jabatannya. Karena Abu Nawas adalah orang kepercayaan Baginda Raja. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, tutur Tuan Hakim. Si saudagar terkejut mendengarnya. Kenapa dia tak membelaku? Batin si saudagar. Tapi Tuan Hakim, dia telah berbuat salah. Aku tak mau damai. Pokoknya dia harus dihukum, protes si saudagar. Baik, kalau kamu masih ingin kasusmu ini berlanjut, silahkan datang ke istana dan adukan langsung kepada Baginda Raja, saran Tuan Hakim. Ternyata saran tersebut dilakukan oleh si saudagar. Maka pergilah ia bersama Hasan menuju istana. Setelah menghadap Baginda Raja, si saudagar mengadukan masalahnya dan menuntut Hasan supaya dihukum. Abu Nawas yang juga sedang berada di istana dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja. Bagaimana menurutmu, Abu Nawas? Silahkan tangani kasus ini dan memberikanlah keputusan yang adil, perintah Baginda Raja. Siap, Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada si saudagar,
Jadi kau anggap Hasan telah berbuat asusila kepada istrimu meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja? Tanya Abu Nawas. Ya benar, dan aku ingin Hasan dihukum, timpal si saudagar. Baiklah, walaupun Hasan itu sahabatku, tapi aku akan berbuat adil menangani kasus ini. Hasan, karena kau telah berbuat asusila, maka kau harus menjalani hukuman. Ayo ikut aku ke dalam penjara, kata Abu Nawas. Hasan pun kaget dan tak percaya. Kenapa Abu Nawas malah membela si saudagar? Padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya. Sementara si saudagar tertawa girang melihat Hasan akan dipenjara. Tapi ketika Hasan akan memasuki ruangan penjara, tiba-tiba Abu Nawas menghentikannya. Tunggu Hasan, apakah kau sudah melihat penjara itu? Tanya Abu Nawas. Sudah, aku sudah melihat, jawab Hasan. Nah, berarti kau sudah menjalani hukumanmu. Sekarang silahkan pulang ke rumah, balas Abu Nawas. Mendengar keputusan tersebut, si saudagar tak terima. Hukuman apa-apaan ini? Masa cuma melihat ruangan penjara dianggap sudah menjalani hukuman? Protes saudagar kaya. Abu Nawas lalu menjelaskan kepada si saudagar. Ya, karena tuduhan yang kau ajukan juga seperti itu. Kamu anggap Hasan telah berbuat asusila hanya karena melihat aurat paha istrimu, kan? Kalau begitu, dia juga sudah dianggap menjalani hukuman cukup dengan melihat ruangan penjara saja, jelas Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sementara si saudagar kaya harus menelan kekecewaan. Ia pun pergi meninggalkan istana dengan perasaan dongkol. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.